Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Kalau kita masih diberikan suatu kenikmatan, salawat dan salam kita curahkan ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita di hari-hari kehidupan kita. Mari kita ikuti baginda Rasulullah dengan segala kebaikannya dan perbuatan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk itu mari kita awali, kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk berikutnya seperti biasa ini di pekan pertama ya, yaitu bab fikih dengan Bismillah. Ada Pak Ustaz dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, seluruh jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, terkhusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, lebih terkhusus lagi Ustadz Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini Allah izinkan kita, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa mengabdi melalui berbagai macam amal taat, sholat berjamaah, zikir, doa, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan ta'lim. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal-amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan itu menjadi penyebab turunnya ridho, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, untuk keluarga kita, ya, untuk seluruh keluarga besar kita, saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita juga sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah terus untuk berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya, memperjuangkannya, mendakwahkannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan masuk materi yang ke-12 ya, dari bab tentang sholat ya. Fikih sholat, fikih ibadah.
terakhir kita sudah membahas beberapa macam sholat sunnah yang disebutnya tatawu atau nafilah, ya, tambahan. Terakhir itu tentang sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Ini yang sudah kita sempat sampaikan meskipun agak terburu-buru bacaannya. Ini mungkin yang jarang-jarang disampaikan, sempat terlewat kemarin terakhir itu, ya. Bacaan sujud tilawah itu sajada wajhiya lilladzi, sajada wajhiya, ini ada riwayat hadisnya, ya, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kalau hafal, kalau enggak ya tasbih biasa juga enggak apa-apa. Yang penting ada tasbih. Sajada wajhiya, wajahku telah bersujud. Lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya. Wa sawwarahu, yang telah membentuknya. Wajah ini, ya, aku telah sujudkan wajah ini kepada zat yang menciptakannya, yang telah membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu, yang telah membuka pendengarannya, pendengaran telinga ini. Wa basarahu, penglihatannya. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabarakallah, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, dialah zat yang maha sebaik-baiknya pencipta. Nah, ini kalau bisa dibaca setiap ada ayat sajadah, baik membaca atau mendengar, ya, membaca atau mendengar. Baik, itu yang terakhir. Insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan, mudah-mudahan bisa selesai juga tentang sholat sunnah, sholatul idain, 2 sholat id, dan mudah-mudahan nanti bisa selesai juga sholat gerhana, kusuf dan khusuf, ya. Ini karena jarang-jarang terjadi, momentumnya juga tahunan, bahkan mungkin kadang-kadang juga. Nah, ini tapi tidak apa-apa, sebagai pengetahuan kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menghadirkan bagaimana seseorang hamba itu bisa menghambakan dirinya itu dalam setiap momen-momen, terutama momen-momen yang tadi disebutkan, gitu, ya. Dan ini momen besar, penting sekali. Hanya memang jarang-jarang terjadi, gitu, ya, yang gerhana. Sholat Id juga setahun sekali. Nah, tapi ada ketentuan adab-adabnya mungkin yang penting untuk kita jadikan sebagai cermin, ya. Insya Allah kita ini sudah menjalaninya puluhan tahun mungkin, ya, sudah, ya. Namun demikian tidak ada salahnya kita coba lihat-lihat lagi secara sekilas-sekilas seperti itu, barangkali ada yang masih perlu ditingkatkan ke depannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Maddatu Tsaniyata Asyara, materi yang ke-12, fi sholatil idain, menjelaskan tentang 2 sholat Id, 2 sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, poin yang pertama tentang masalah ini disebutkan tentang hukum dan waktunya, ya. Hukum sholat Id dan waktunya. Insya Allah sudah tahu semua, ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Mari kita lihat penjelasan dari kitab ini. Mungkin nanti ada yang sedikit-sedikit berbeda, ya. Itu kita bisa coba fahami sebagai bagian dari khazanah keluasan ilmu fikih dalam Islam ini. Sholatul idaini al-fitri wal adha sunnatun muakkadatun kal wajib. Ini bahasanya Syekh Abu Bakar Jabir, Pak. 2 sholat id itu, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya sunnah muakkadah kal wajibi, seperti sholat wajib. Ada tambahan kal wajib ini. Artinya sunnahnya betul-betul perlu diperhatikan, jangan sampai terlewat, begitu, ya. Mengapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan beberapa alasan ini. Pertama, ini ada perintah Allah langsung yang sudah kita hafal, surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah, artinya sesungguhnya aku Allah
a'tainaka, telah memberikan engkau wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka dari itu fasolli, dirikanlah sholat, maka sholatlah, wanhar, dan menyembelihlah binatang sembelihan. Berarti sholat Idul Adha, ya. Fasolli, maka dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, wanhar, dan menyembelihlah. Ini sholat Idul Adha Al-Kautsar. Terus alasan yang kedua disampaikan di sini. Ternyata dengan perintah sholat Id segala macam itu juga oleh Allah dikaitkan dengan kebahagiaan seorang mukmin. Ini ya, wa ana tabiha falahal mukmin. Kebahagiaan seorang mukmin itu dikaitkan dengan perintah sholat Id. Mana dalilnya? Dalam surah Al-A'la yang sering kita hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ini perintah Allah juga dihubungkan dengan kebahagiaan. Qad aflaha, benar-benar bahagia. Man tazakka, orang yang telah membersihkan diri, menyucikan diri. Nah, ini ada dua penafsiran Pak di ayat ini. Maksudnya membersihkan diri dari apa? Dari sifat-sifat perilaku yang kotor, ucapan yang kotor. Terus ada lanjutannya, dan benar-benar akan bahagia juga wa dzakara, orang yang senantiasa zikir, mengingat isma rabbihi, nama Allah Tuhannya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dijamin oleh Allah qad aflaha. Kalau orang ada yang pernah belajar bahasa Arab atau ilmu nahwu, kata-kata qad itu artinya litaukid, Pak, untuk memperkuat perkataan. Sebenarnya tanpa qad pun orang sudah ngerti. Aflaha itu sudah bisa juga. Cuma Allah menambahkan kata-kata qad, artinya benar-benar, sungguh-sungguh akan bahagia, ya, orang yang apa tadi, menyucikan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, kata-kata yang buruk, dan orang yang senantiasa berzikir atau mengingat nama Allah. Ditambah lagi fasolla, orang yang sholat. Maksudnya sholat apa ini? Nah, di sini ada dua penafsiran. Saya ingin sebutkan. Menurut Imam Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah, ini sholat adalah sholat wajib. Jadi yang dibersihkan adalah perbuatannya, perilakunya, hatinya, ucapannya, itu ya, pandangannya itu dibersihkan. Itu yang akan benar-benar membuat orang itu bahagia. Kemudian yang senantiasa mengingat Allah dan melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Ini menurut Imam Ibnu Abbas. Tapi ada sahabat yang lain, Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang pernah menjadi khalifah juga. Lalu ada disebutnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu menafsirkan ayat ini dihubungkannya dengan sholat Idul Fitri. Jadi ada cerita, ada seorang, ini riwayatnya dari Muawiyah tadi ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau bercerita ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in ya, bertemu dengan Abul Aliyah, ini salah satu sahabat. Waktu ditanya, mau kemana? Oh, ini saya mau sholat insya Allah besok. Kata orang yang tanya, oke, besok kalau anda mau jadi berangkat sholat, tolong mampir ke rumah saya ya. Ini kata perawi hadisnya ini ya, perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang masalah ini. Akhirnya betul, saya lupa namanya, Abul Madkhol atau siapa ini orang yang diminta untuk datang ini. Akhirnya pagi-pagi datang, menemui ya perawi hadis itu yang memesankan. Lalu ditanya, bagaimana dengan apa yang ditanyakan tuh? Bagaimanakah dengan sholatmu? Kata beliau, oh saya akan melaksanakan, maksudnya sholat ini sudah saya maaf saya kok lupa ini. Menanyakan tentang harta pertama itu. Bagaimana tentang hartamu? Oh saya sudah keluarkan, saya sudah infakkan, saya sudah zakatkan.
Lalu dengan sholatmu, alhamdulillah saya juga sudah melaksanakan sholat sunnah, saya sudah bersihkan diri saya. Oke, kalau begitu ingatlah firman Allah. Lalu dibacakanlah ayat ini. Bas beliau itu saat mau menjelang sholat Idul Fitri. Aku sudah tunaikan zakat fitrahku, aku sudah zikir dengan takbir segala macam. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu ingatlah firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Benar-benar telah akan bahagia orang yang membersihkan dirinya, hartanya termasuk dengan zakat fitrah. Kalau orang mau zakat fitrah itu kan dalam rangka membersihkan jiwa juga ya Pak ya. Disebut fitrah itu artinya fitri, fitrah manusia, jiwa. Disebutnya zakatun nafas, zakat untuk jiwa. Zakat jiwa itu diperintah oleh Rasulullah ketika hukumnya wajib ketika orang itu mendapatkan malam terakhir Ramadan dan mendapatkan 1 Syawal. Itu wajib hukumnya. Nggak peduli mau dia anak-anak, laki-laki, perempuan, dewasa, tua, sakit atau apa. Pokoknya semua yang namanya manusia punya jiwa, keluarkan zakat fitrah dalam rangka untuk membersihkan itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal, itu juga sama. Seringkali mengaitkan ayat ini dengan sholat Idul Fitri. Fasolat tadi itu sholat Idul Fitri. Ini ya. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang berikutnya. Dihubungkan kebahagiaan manusia seorang mukmin itu dengan sholat Id ini. Lalu ada alasan yang ketiga. Fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wadhaba 'alaiha. Nabi selalu Pak katanya di bahasa kecil wadhaba itu selalu tidak pernah meninggalkan sholat Id. Salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan wa amara biha, Nabi menyuruh umatnya juga. Yang disuruh bukan hanya yang mukallaf saja, perempuan, anak-anak semua diminta keluar. Ayo keluar salat Id. Coba dibayangkan ini ya, bagaimana Rasulullah begitu pentingnya salat Id ini sampai-sampai yang kalau salat Jumat kan hanya laki-laki saja yang diperintah ya kan? Perempuan tidak. Padahal itu sholatnya hukumnya wajib juga. Tapi sholat Idul Adha dan Idul Fitri semua diperintah keluar, termasuk anak-anak. Anak-anak pun diminta bawa keluar semua, dibawa ke tempat sholat maksudnya ya, untuk sholat Id. Ditambahkan lagi alasannya wahiyya sya'iratun min sya'airil Islam. Ini adalah bagian salah satu syiar Islam. Wa mazharun min mazahirihi allati yatajalla fiha al-iman wa taqwa. Juga termasuk salah satu tanda yang menampakkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Jadi luar biasa hikmahnya yang dibalik syariat salat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Di samping juga untuk menghadirkan kebahagiaan, kemudian juga mensyukuri nikmat Allah tadi ya, juga untuk menampakkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin di hadapan orang lain. Ternyata kuat persatuan umat Islam ini. Keren sekali begitu kira-kira. Ingin mengirim pesan kepada seluruh manusia. Kaum mukmin itu seperti ini loh keimanan dan ketakwaannya. Kompak, bersatu ya. Itu ditampilkan lewat Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Waktunya, ini saya terjemahkan saja. Waktunya dari tinggi matahari seukuran 1 tombak sampai zawal. Zawal ini sampai matahari di atas kepala Pak. Sampai zuhur kira-kira gitu ya gampangnya. Jadi mulai matahari sampai waktu duha lah ya. Kan waktu duha itu waktunya matahari meninggi sampai seukuran tombak sampai waktu zuhur tiba. Jadi kalau ada orang sholat Id jam 10 pagi boleh nggak? Boleh aja, monggo aja. Atau sholat Id jam setengah 11 boleh. Cuma memang yang paling utama tadi itu pas awal masuk waktu, kira-kira matahari setinggi 1 tombak 2 meteran kurang lebih kalau terlihat dari mata ini ya, ukuran mata kita memandang. Nah disitulah awal masuk waktu untuk sholat
Id. Tapi ada keterangan tambahan. Yang lebih utama atau yang paling utama adalah dilakukan sholat Idul Adha di awal waktu, dipagikan sekali. Sementara kalau sholat Idul Fitri dilakukannya agak disiangkan sedikit. Kalau sholat Id Adha, kira-kira nanti ada hadisnya saya bacakan. Kira-kira ukuran matahari tingginya 1 tombak. Kalau sholat Idul Adha ya. Kalau sholat Idul Fitri dilakukannya sekitar tingginya 2 tombak, kira-kira 4 meter ke atas, itu kira-kira tinggi mataharinya. Ini ada hadis saya bacakan yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Junadah. Diceritakan oleh sahabat ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bina, sholat bersama-sama dengan kami, al-fitra, sholat Idul Fitri, wasyamsu ala qaidi rumhain, sementara matahari kira-kira tingginya itu ada 2 tombak. Kalau tombak ukurannya 2 meter, satu tombaknya 2 meter, kira-kira 4 meter gitu ya. Sementara kata sahabat Jundub ini, sementara pernah sholat Idul Adha bersama kami juga ala qaidi rumh, kira-kira matahari tingginya setinggi 1 tombak. Apa hikmahnya? Kalau Idul Adha, agar supaya kaum muslimin punya keleluasaan waktu untuk bisa memotong hewan itu lebih cepat waktunya, lebih pagi. Ini hikmahnya. Sementara kalau Idul Fitri, kenapa kok diundurkan sedikit, disiangkan sedikit? Supaya kaum muslimin punya kesempatan untuk leluasa waktunya untuk membayarkan zakat fitrah dan membagikannya. Panitia kalau terlalu pagi, kasihan yang telat bayar zakat fitrah yang belum terbayarkan, belum tersalurkan. Nah, ini bahaya, tidak dihitung zakat nantinya. Nah, gitu Pak. Kira-kira waktunya jam berapa? Oh iya, yang ini kebetulan di Indonesia ini, di tempat kita ini banyak pohon-pohon bangunan tinggi ya, jadi kurang lebih mungkin kalau dijamkan itu sekitar jam 6:30 kali ya Pak ya. 6:30 ini untuk sholat Idul Adha. Idul Adha mungkin kurang lebih segitu. Nggak tahu di sini jam berapa biasanya Pak? Sama gitu. Alhamdulillah sesuai dengan sunnah ini. Agak dipagikan lah intinya ya. Kurang lebih 6:30. Mungkin nanti kalau sholat Idul Fitrinya ya jam 7:15 atau 7:30 gitu. Memang ukuran di masa Rasulullah itu tidak ada jam, jadi ukurannya matahari gitu ya. Matahari setinggi tombak, sama bayangan benda Pak, di kitab-kitab fikih, di semua kitab fikih begitu. Nah, tapi ini ada hikmahnya, karena ada beberapa wilayah di bumi ini yang mataharinya itu nggak sampai sempurna kan. Kadang sudah malam aja, sudah maghrib, tapi mataharinya masih terang aja, nggak ada malam-malamnya. Di beberapa wilayah kutub ya seperti itu. Tetapi yang penting matahari sudah menampakkan sekian tingginya, bayangan benda sudah sekian. Nah mungkin kalau di ukuran jam kurang lebih Idul Fitri mungkin 6:30. Kalau Idul Adha Idul Adha 6:30, Idul Fitri mungkin jam 7:15 atau mungkin jam 7:30. Wah kesiangan Pak, ini udah buru-buru pengen jalan. Ya memang itu sunnahnya gitu ya. Itu sunnahnya. Agar supaya yang luas, kecuali kita sudah yakin, sudah terbayarkan semua zakat fitrah dan panitia juga sudah menyalurkan semuanya, langsung aman lah. Monggo saja dilaksanakan. Sebenarnya hikmahnya di situ aja. Tapi kira-kira karena beberapa kali ditemukan Pak, karena sholatnya agak buru-buru jam 7 mulai. Waduh panitia itu masih sibuk, masih keringetan, itu harus ngos-ngosan gitu ya, ngikut sholat Id. Gara-gara ngejar supaya akhirnya apa? Penyalurannya kadang-kadang tidak tepat sasaran. Oh, karena sekitar ini sudah kena semuanya, ini masih ada sisa rupanya zakat fitrah masih banyak. Nah meskipun nanti untuk zakat fitrah itu ada tata cara para ulama yang memberikan ketentuan-ketentuannya. Boleh Pak satu mustahik kalau memang punya tanggungan anggota keluarganya lebih dari banyak lah gitu ya, dikasih aja 2 kuintal gitu ya. Ini ibu untuk 1 tahun ke depan, begitu boleh itu zakat fitrah, supaya panitia juga nggak capek-capek.
Nggak ternyata hikmahnya begitu, disesuaikan aja kebutuhan ini. Jadi di masa para khalifah dulu membagi zakat fitrah itu untuk kebutuhan makan setahun ke depan. Jadi bukan untuk 3 hari 4 hari habis, supaya merata itu. Nah cuma karena memang di negeri kita ini jumlah masyarakat miskin, fakir miskinnya banyak, memang ada sebagian ulama yang lebih mengutamakan yang penting merata saja. Yang penting merata. Maksudnya ada sebagian ulama lain nggak setuju, jangan merata, kurang menghargai, nggak menghargai kemuliaan kaum muslimin. Kasih untuk 1 bulan kayak untuk 2 bulan ya gitu ya, supaya nggak mikirkan makan lagi selama sekian hari, sekian waktu seperti itu. Nah ini jadi keluar ke zakat ini. Kembali lagi ya, intinya Rasulullah SAW menganjurkan dan memberikan contoh Idul Adha lebih pagi agar supaya punya keleluasaan waktu untuk memotong hewan, sementara Idul Fitri agak disiangkan agar punya keleluasaan mendistribusikan zakat fitrah. Berikutnya poin kedua yang terkait dengan Id ini, apa adab-adabnya? Ini yang pertama, ini insya Allah udah sering ya, mandi ibadah, saya sebutnya mandi ibadah ya. Ghuslul ibadah, mandi untuk sholat id. Jadi masya Allah agama kita ini Pak, mandi aja dihitung ibadah. Saya kayak mandi junub, kita mau sholat id, mandi besar itu diniatkan untuk mandi ibadah, menjadi ibadah, dapat pahala. Yang berikutnya sambungannya, habis mandi menggunakan wewangian, parfum, dan memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Ini yang poin pertama ya, adabnya. Mandi sempurna, niat mandi ibadah, niat mandi sholat id. Kalau di bahasa Arabkan ya, nawaitul ghusla li sholatil id, gitu ya. Aku niat mandi untuk sholat id. Dibasuh semua kayak mandi junub tata caranya persis. Lalu setelah selesai pakai wewangian, pakai pakaian yang terbaik. Mana hadisnya? Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah SAW diceritakan pertama Anas, sahabat Anas yang menceritakan, Nabi, kata Rasulullah, memerintahkan kepada kami para sahabat ketika dalam waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha agar kami mengenakan pakaian yang terbaik yang kita punya, yang kita dapati, menggunakan wewangian yang kita punya, dan juga menyembelih hewan dengan harga yang termahal, bi asmanima najid. Jadi kalau ada hewan harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta, yang terpilih yang dipilih dianjurkannya yang 5. Ini sahabat Anas. Jadi Nabi itu selalu memotivasi kami para sahabat agar kalau melaksanakan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, mandi menggunakan wewangian, dengan wewangian yang kita punya, pakaian yang terbaik. Lalu kalau mau berkurban, pilih hewan kurban yang paling mahal. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah diceritakan juga oleh perawinya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat Id, beliau menggunakan burdatan hibratan, kain burda. Ini kain yang terbaik Pak, waktu itu kain, jenis kain yang terbaik, yang termahal. Fi kulli idin, setiap Id, setiap hari raya ketika sholat. Kalau sehari-hari beliau mengenakan pakaian yang biasa. Mau dari mana? Berarti Nabi duitnya banyak. Ya kadang-kadang dapat hadiah dari beberapa pemimpin yang lain, diberikan hadiah. Cuma disimpan, ketika sholat Id dipakai oleh Rasulullah. Nah, itu ya. Ini adab yang pertama. Yang kedua, al-aklu qabla al-khuruji ila sholati Idul Fitr. Makan sesuatu, makan makanan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Idul Fitr maksudnya ya. Idul Fitr. Sementara kalau Idul Adha, sebelum berangkat sholat makan sesuatu dulu, makanan yang ringan gitu ya. Untuk sholat Idul Adha nanti setelah sholat. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah diceritakan, Nabi ini kalau mau berangkat sholat Idul Fitri, beliau nggak akan berangkat dulu sebelum beliau
memakan beberapa makanan, kurma biasanya yang dimakan. Kurma 3 biji atau 5 biji, lalu minum, lalu berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Nah, sementara diceritakan juga dalam hadis yang sama ini, dan beliau tidak makan dulu sampai beliau langsung berangkat ke tempat sholat, lalu pulang dari sholat, memotong hewan kurbannya, beliau ambil jantungnya atau hatinya, baru beliau olah, beliau masak, barulah beliau makan hati dari hewan yang beliau sembelih sendiri itu, hewan kurbannya beliau. Ini ceritanya. Jadi wala ya'kulu yaumal adha, dan Nabi enggak makan ketika sholat Idul Adha sebelum berangkat sholat sampai beliau pulang dari sholat Id, lalu beliau memakan bagian dari hewan yang disembelihnya sendiri, hewan kurban beliau. Jadi beliau pulang langsung motong, diambil sebagiannya, diolah, dimasak, baru beliau makan. Jadi dari awal nggak makan. Ini hadis Imam Tirmidzi. Adab yang kedua. Adab yang ketiga, at-takbir min lailatayil Id. Membaca takbiran kalau bahasa kita. Ini adabnya juga sunnah ya. Nah, waktunya kalau sholat Idul Fitri sampai imam berdiri di mimbar. Jadi setelah sholat mungkin masih takbiran lagi, lalu ketika sudah berdiri di atas mimbar mau menyampaikan khutbah Id, di situ sudah selesai waktu sunnah untuk membaca takbir. Tapi disematkan di sini boleh juga di sela-sela khutbahnya masih membaca takbir, masih dimungkinkan. Sementara Idul Adha dari mulai malam tanggal 10 lah ya. Ini beda-beda pendapatnya Pak ya, tapi kita pilih yang masyhur saja sampai di hari tasyrik yang terakhir. Awalnya macam-macam. Kalau maksudnya start sama finishnya itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan startnya takbir itu sejak, kalau Idul Fitri dan Idul Adha sejak azan maghrib hari terakhir, gitu ya. Kalau Idul Adha tanggal 9 Arafah ya, ketika habis saat ini hari ini puasa Arafah, malam azan maghrib mau buka puasa, disitulah mulai disunahkan takbir sampai akhir hari tasyrik. Akhirnya jam berapa? Ini juga beda-beda Pak ulama pendapat. Ada yang mengatakan sampai subuh hari tasyrik terakhir. Tasyrik itu kan harinya tanggal 11, 12 dan 13 ya, 3 hari. Jadi kalau mau takbir berarti 4 hari kalau Idul Adha. Tanggal 10 pas hari rayanya, 11 hari tasyrik pertama, 12 hari tasyrik kedua, 13 hari tasyrik ketiga. Ada yang mengatakan akhirnya subuh seperti ini. Ada yang mengatakan zuhurnya hari tanggal ke-13. Ada yang mengatakan asar. Begitu. Wallahu a'lam mana yang benar, yang kita ikuti saja ya. Nah, cuma ada sebagian di masyarakat kita ini belum terlalu ngeh gitu ya. Kalau Idul Fitri karena memanjang gitu ya, malah takbiran terus menerus di tempat saya Pak, ini di sini loh, maksudnya di Gunung Sari. Itu kalau Idul Fitri setiap waktu takbiran terus. Idul Fitri padahal kan saya beberapa kali nggak pulang dia jadi tahu. Nah, sementara Idul Adha habis selesai menyembelih motong selesai. Padahal sunnahnya yang Idul Adha itu yang sampai 4 hari itu. Yang Idul Fitri imam setelah naik mimbar sudah selesai kesunahannya. Nah, begitu ya. Baik, ini untuk takbir. Kemudian lafaznya. Nah, mungkin ini ada sedikit perbedaan lafaz. Saya sebutkan yang berbeda. Kalau kita biasanya takbir yang awal berapa kali dibaca, Pak? 3 apa 2? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini 3 kali atau 2 kali? Nah, 3 ya yang sering. Tapi dalam riwayat yang lain, Pak, ini saya sebutkan yang dikutip oleh kitab ini oleh Syekh Abu Bakar Jabir, mazhabnya Imam Malik, ini ada yang cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Andaikan nanti ada yang baca gitu jangan disalahkan. Ini karena memang ada riwayat-riwayat yang
menjelaskan tentang itu. Cuma kita pakai yang masyhur, yang umum 3 kali. Ya. Baik, sudah. Ini ada dalilnya untuk takbir. Ini banyak ya. Misalkan dalam surah Al-Baqarah yang atau yang ini apa tadi? Yang Al-A'la saja tadi yang kita hafalkan. Wa dzakarasma rabbih qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Benar-benar akan bahagia ya orang yang telah menyucikan dirinya, wa dzakara, dan senantiasa zikir, menyebut-nyebut isma rabbih, nama Allah Tuhannya. Allah punya berapa nama? Banyak. Yang dalam sebuah hadis disebutkan ada 99 yang disebut Asmaul Husna. Nama yang paling disenangi Allah itu adalah nama Allah itu, Pak. Nama Allah yang paling disenangi oleh Allah, yang paling agung buat Allah itu. Makanya itu kata nggak boleh dirubah-rubah. Dalam takbir, dalam azan, dalam sholat, dalam apa saja nggak boleh dirubah. Nah, ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau bisa sambil direnungi, Allah yang maha besar, Allah zat yang maha besar, Allah zat maha besar. Yang lain kecil, nggak ada yang besar. Nah, ini yang akan menghadirkan kekuatan apa namanya ya, pemahaman kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita baca aja sih ya, nggak pakai direnung-renungkan. Akhirnya ya takbir berapa kali, berapa banyaknya ya kebesaran Allah nggak terlalu banyak hadir. Kita masih banyak dipengaruhi, diganggu oleh situasi-situasi hal yang dianggap besar yang lain di dalam kehidupan kita ini. Ada masalah besar sekali menimpa, kayak sudah nggak ada jalan keluar. Ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Inti masalah boleh besar, tapi saya punya zat yang maha besar. Begitu kira-kira. Insya Allah kalau kita sering merenungi ucapan lafaz kita dalam bertakbir itu akan mudah menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun yang kita hadapi, ya tetap sedih, Pak, tetap sulit. Tapi kita yakin Allah maha besar. Semua ini bisa dibuat oleh Allah. Kadang-kadang hal yang tidak masuk akal sekalipun itu kemahabesaran Allah. Hal yang nggak masuk akal aja itu bisa terjadi. Ini ada kisah yang menarik. Ini saya ambilkan contoh. Bagaimana maha besarnya Allah. Kita ingat ceritanya Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ketika berangkat dari rumahnya malam hari mau berangkat ke Madinah. Madinah itu posisinya ada di sebelah utara Makkah ya Pak ya, utara Makkah. Jadi di sebelah sana Madinah. Tapi Rasulullah keluar dari rumahnya ke arah selatan ya kan, lalu bersembunyi di Gua Sur. Nah coba ketika sudah hampir tertangkap, kaki-kaki musuh itu sudah kelihatan dari dalam gua, sampai Abu Bakar sudah gemeter, sudah lemes dengkulnya Abu Bakar itu. Siapa yang menghadirkan perlindungan terhadap dua manusia mulia ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa coba? Lewat apa? Lewat sarang burung merpati. Burung merpati itu ditampar aja udah lari, dia kabur. Kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan perlindungan yang lewat burung? Yang lebih hebat lagi dengan rumah laba-laba. Padahal dalam surat Al-Ankabut, surat laba-laba ini Allah gambarkan rumah bangunan yang paling lemah sedunia adalah rumahnya Al-Ankabut ini. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemahnya bangunan itu adalah rumahnya laba-laba. Pakai lidi satu aja rusak Pak itu udah. Tapi bagaimana rumah laba-laba ini bisa menjadi pelindung? Gitu ya. Nah, ini karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak masuk akal, sebenarnya nggak masuk akal, tapi itu terjadi fakta. Makanya sebaiknya ketika kita bertakbir dalam sholat, dalam takbiran itu kita hadirkan kebesaran Allah, sehingga kalau ada masalah-masalah yang genting sekalipun, yang kritis sekalipun, insya Allah kita masih punya kekuatan. Saya masih punya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya, gitu kira-kira ya pesannya. Baik, ini lafadznya selainnya sama dengan yang sudah kita baca selama ini. Oke Pak.
khutbah. Ya. Nah, ini nanti terkait dengan aturan berikutnya, Pak. Ini sama kayak sholat Jumat kurang lebih. Khutbah apa? Idul Fitri itu termasuk bagian atau rangkaian dari ibadah sholat Id. Makanya nanti saya sebutkan di sini, orang kalau, atau saya membacakan langsung aja kali ya. Kalau tertinggal rokaat, kalau masuk mengikuti imam cukup 2 rokaat. Tapi kalau sudah selesai sholat rokaat, cuma mendapatkan khutbah saja, sholatnya nanti jadi 4 gitu katanya, untuk menggantikan semuanya tadi itu. Jadi intinya memang menjadi berkurang saja keutamaannya kalau tidak mengikuti khutbah, karena itu satu paket dengan sholat. Nah, sudah ya. Berikutnya adab yang saya ingin sampaikan yang keempat adalah keluar ke tempat sholat melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang akan dilalui ketika pulang. Nah, ini insya Allah sudah paham, sering kita lakukan. Ini juga diceritakan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW diceritakan, digambarkan, Nabi ini kana yauma idin khalafat tariq. Setiap hari Id itu selalu menyelisihi jalan, berangkatnya lewat mana, pulangnya lewat mana. Dan Nabi kan kalau sholat Id selalu di luar ya Pak ya, bukan di masjidnya. Memang rumah beliau kan nempel dinding Masjid Nabawi. Yang sering umroh atau yang pernah umroh haji itu bisa melihat. Nah, beliau kalau sholat Id keluar Pak. Nah, ini poin yang ke selanjutnya ini, yang yang kelima. Poin yang kelima adalah hendaknya sholat itu dilakukan di sohro. Sohro itu padang terbuka, tempat terbuka, lapangan terbuka. Ini sunnahnya. Illa lidoruratin, kecuali karena darurat. Misalkan contohnya hujan, atau tempatnya tidak menemukan tempat yang luas yang menampung jamaah banyak, ya sudah masjid. Nah, Rasulullah selalu mencontohkan sholat Id itu, Idul Fitri maupun Idul Adha, selalu keluar. Makanya beliau lewatnya, berangkatnya sama pulangnya jalannya berbeda. Nah, begitu ya. Ini selalu bahasanya ini, limuwadzabatin Nabi. Nabi itu selalu muwadzabah, selalu kalau sholat Id itu keluar, tidak di masjidnya beliau. Nah, di tempat terbuka, di padang terbuka. Diriwayatkan dalam Bukhari, Muslim juga. Kemudian yang keenam berikutnya, adab yang berikutnya atau kesunahan berikutnya, mengucapkan doa atau mendoakan saudaranya ketika setelah selesai sholat Id, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sholat Id, taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya, taqabbal ya karim. Taqabbalallah, semoga Allah menerima minna, ibadah-ibadah dari saya, dari kita, wa minkum, dan juga ibadah-ibadahmu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dijawab. Taqabbal ya karim, ya Allah terimalah doa saudaraku ini. Begitu ya. Nah, kalau di kita biasanya apa? Minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin. Kalau ditambahin syamana wa syamikum gimana? Boleh, bagus Pak. Itu lebih mengkhususkan saja, lebih mentaksis namanya ya, memperjelas. Sebenarnya taqabbalallahu minna wa minkum itu sebetulnya sudah melingkupi seluruh ibadah kita. Ya, siam kita juga, sholat kita juga, puasa kita juga, sedekah kita juga, macam-macam sudah. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau ditambah lagi siyamana wa siyamakum, cuma siam dibatasi. Mungkin taksis ini tujuannya untuk supaya lebih khusus ke puasanya. Nah, Nabi mengajarkannya atau para sahabat mempraktekannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nah, ini yang sekarang di Indonesia ini agak berbeda, tapi di kampung mertua saya Pak, kampung istri saya masih berjalan seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baru ditambahin maaf ya lahir batin. Gitu ya. Jadi takabbalnya nggak ditinggal. Maafkan bagus. Gimana Pak? Kosong-kosong ya. Iya betul. Sama-sama sih. Ya nggak apa-apa itu tadi, cuman jangan lupakan doa tadi.
adabnya mendoakan ya supaya mohon diterima. Dan kalau kita baca Pak riwayat-riwayat orang-orang dahulu, maksudnya generasi-generasi terdahulu, mereka memohon apa kepada Allah diterimanya amalnya sampai 6 bulan setelah Id, Pak. 6 bulan setelah Id. Ini para tabi'in, para ulama bercerita, di masa kami dulu setelah selesai Id itu kami selalu memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah-ibadah sholat kami, puasa kami, sedekah kami, zakat kami sampai 6 bulan berikutnya. Saking khawatirnya kalau ada yang ditolak, nggak diterima, ada kekhawatiran Pak orang dulu itu, nggak merasa aman. Alhamdulillah kita sudah selesai 30 hari puasa, insya Allah kita kembali fitrah, kita dihapus dosa-dosa kita dari Allah. Ulama-ulama dulu generasi dahulu itu punya kekhawatiran betul, 6 bulan masih memohon kepada Allah, masih memohon agar supaya diterima. Nah, ini mungkin perbedaannya generasi dulu sama generasi sekarang tuh ya. Sekarang pede betul. Sudah 0-0 aja udah. Baik. Adab yang terakhir. Ini yang terakhir. Tadi berdoa ya. Mohon kalau mau minta maaf boleh, mau ngomong apa aja boleh, tapi sebelumnya didahului oleh doa. La taqabbalallahu minna wa minkum. Ditambahin boleh, siyamana wa siyamakum. Terus jawabannya taqabbal ya karim, doa ya Allah terimalah doa saudaraku ini, begitu. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adabnya adalah nah ini tidak ada masalah, artinya boleh untuk menggunakan hari Id itu salat Id hari Idul Fitri atau Idul Adha untuk pesta makan-makan ataupun untuk hiburan. Karena itu hari raya. Jadi hari raya itu memang untuk berhibur, untuk pesta-pesta. Jadi boleh, silakan, tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk pesta makan-makan. Makanya dipersiapkan makanan beragam macam gitu ya, sampai ke sana sini. Nah, tinggal nunggu hasilnya aja setelah itu. Dokter rame biasanya klinik habis itu. Karena nggak ada kontrol. Ngantri biasanya setelah itu. Nah, sebenarnya boleh, tidak ada larangan, cuma ya dibatasi saja karena memang itu waktunya pesta, termasuk berhibur, hiburan juga boleh, pelesiran ke Anyer kemana, monggo nginep di hotel silahkan aja Pak, memang itu disuruh oleh Rasulullah hari raya ya. Nah ini ada dalilnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda begini, ini mengomentari tentang hari tasyrik. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 adalah hari untuk makan-makan. Wa zikrillah, jangan lupa lanjutannya. Wa zikrillah, dan hari untuk mengingat Allah. Makan-makan iya, dan mengingat Allah juga. Yang agak terlewat biasanya yang mengingat Allahnya ini, hiburan, makan-makan sampai bermaksiat lagi. Nah, habis dibersihkan dosanya kok maksiat lagi gimana? Akhirnya ini yang menjadi kontraproduktif selama ini. Ibadah puasa yang harusnya jadi orang bertakwa, menghadirkan keberkahan, kurang karena kembalinya itu alhamdulillah sudah nggak puasa lagi. Sudah selesai. Ustaz, mau tanya nih Pak Ustaz. Iya Pak. Bagaimana kaitannya dengan hari raya Idul Fitri itu ya? Kan tadi boleh berpesta setelah itu. Nah, ada lagi setelah seminggu atau kesananya ada halal bihalal. Nah, ini seperti apa? Ya betul. Ini sifatnya tradisi Pak. Kebetulan adanya di negeri-negeri di negeri Melayu saja. Di negeri Melayu Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia. Di negara-negara Arab tidak ada. Halal bihalal itu mereka juga bingung. Halal itu apa ya? Saya punya dosen Arab kan di Libya itu dosennya Arab semua ya, dari Mesir, Yordan, Palestina. Ketika nggak pulang Idul Fitri di sini ada halal bihalal. Mahwal halal bihalal, nggak tahu mereka apa ya itu ya. Waktu disampaikan itu ajang untuk silaturahmi. Oh kalau begitu bagus, ajang silaturahmi karena mungkin selama setahun sibuk dengan kesibukan masing-masing. Nah ini ada ajang untuk ketemu nih, silaturahmi, saling memaafkan, saling memberi hadiah. Oh kalau gitu bagus, tradisi itu bagus, baik, nggak apa-apa, silakan dilaksanakan begitu. Iya.
Yang kesempatan untuk kita berbagi untuk ini kan di kesempatan yang kalau ketemu ya. Kalau transferan kan jarang kan ya. Nah begitu. Baik, ini adalah adat. Lalu ada hadis yang lain Pak yang ingin saya bacakan. Jadi kata Rasulullah, hari tasyrik itu hari makan dan minum, makanya haram berpuasa. Nah, untuk pesta puasa, untuk makan-makan. Dan jangan lupa itu untuk berzikir kepada Allah dengan takbir tadi. Takbirnya kapan? Kalau tanggal 11, 12, 13 setiap ba'da sholat fardu. Setiap ba'da sholat fardu, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum zikir istighfar dan lain-lain, takbir dulu 3 kali cukup. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir yang ba'da sholatnya. Lalu ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Ini Rasulullah SAW diceritakan suatu ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, ini pertama hijrah maksudnya ya Pak ya. Nabi itu perjalanan hijrahnya kurang lebih 7 hari. Berangkat malam Jumat, nyampainya Senin minggu depan. Karena tadi itu ada strategi tadi itu Pak. Strategi harus bersembunyi dulu. Arah Madinah itu harusnya ke arah utara, tapi Nabi ke selatan dulu. Nah, sampai kira-kira dinyatakan aman setelah 3 hari, malah 3 hari aman, baru beliau berangkat ke Madinah selama 4 hari melalui jalur yang tidak bisa dilewati oleh orang ke Madinah. Nah singkat cerita, ketika sampai di Madinah diceritakan, ini dalil tentang adab yang terakhir tadi ya, Rasulullah menemukan para penduduk Madinah itu sedang berpesta, sedang bermain-main, berbahagia. Lalu Rasulullah memberikan pesan awal-awal datang ke Madinah itu. Kata Rasulullah, qad abdalakumullahu bihima khairan minha. Wahai penduduk Madinah, saudaraku kaum muslimin Madinah, Allah telah menggantikan hari-hari bahagiamu, hari pestamu ini dengan 2 hari yang paling utama, yang lebih utama. Apa itu? Yaumal Fitri, hari Idul Fitri, dan Idul Adha. Jadi kalau pesta-pesta jangan seperti ini, jangan sekarang ya. Tunggu nanti Idul Fitri, Idul Adha, silakan berpesta, silakan berbahagia. Nah sekarang tradisi ini dihilangkan. Nah saya kurang paham juga ini tradisi apa. Pokoknya mereka itu punya 2 hari juga Pak khusus untuk mereka berpesta. Nah mungkin kalau di negeri kita ini ada selamatan apa Pak? Selamatan bumi lah, apa gitu-gitu ya. Banyak tradisi kita ini untuk pesta-pesta itu. Nah kalau di Islam dibatasi 2 itu saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini cerita tentang ketika Abu Bakar As-Siddiq memarahi pembantunya, apa? ART, asisten rumah tangga putrinya, Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Jadi Nabi, Sayyidah Aisyah ini punya 2 jariyah namanya Pak, punya asisten rumah tangga 2 orang. Saat itu pas lagi hari raya, 2 orang ini sedang nyanyi-nyanyi, ceritanya disebutkan di sini ya, sedang nyanyi-nyanyi. Lalu qadintahara jariyataini fi baiti Aisyah. Pas Abu Bakar datang ke rumah Aisyah, ke rumah Nabi, melihat 2 ART-nya ini sedang nyanyi-nyanyi, dibentak oleh Abu Bakar, diam, jangan nyanyi di rumahnya Nabi, di rumahnya Aisyah. Lalu Nabi ada di situ juga, tahu. Lalu Rasulullah komen kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan. Setiap kaum itu punya hari rayanya. Wa innal yaum 'iduna. Sesungguhnya hari ini hari raya kita memang. Enggak apa-apa, biar aja nyanyi-nyanyi. Jadi rupanya Nabi ada di situ, di rumah. Pas saat 2 ART sedang nyanyi bergembira. Nah, begitu ya. Jadi ini bukti bahwa memang hari raya itu hari untuk bergembira, hari untuk makan-makan, hari untuk berpesta. Yang penting ditambahkan dengan hari berzikir dan mengingat Allah tadi, jangan sampai lupa. Bukan malah ditukar dengan maksiat lagi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk tata caranya ini insya Allah kita sudah paham semua tata caranya. Akan saya terjemahkan secara cepat saja ya. Jadi kalau untuk sholat ini tata caranya itu adalah keluar dari rumah ke tempat sholat sambil bertakbir. Jadi saat berjalan ke tempat sholat
Sholat Id itu sambil mengucapkan takbiran ya. Sampai matahari meninggi kira-kira beberapa meter, sebutnya di sini ya, beberapa meter. Kalau sudah setelah itu imam naik ke atas mimbar, laksanakan sholat tanpa adzan, tanpa iqomah, tanpa adzan, tanpa qomat, 2 rakaat. Takbir di rakaat pertama ada 7 kali seperti yang sering sudah kita lakukan ya. Lalu makmum mengikuti imam seperti itu. Lalu imam membaca Fatihah, surah Al-A'la secara nyaring. Kemudian yang kedua takbir disebut sini 6 kali plus takbir intikal namanya, bangkit dari, harusnya 5 kali tapi plus yang takbir yang bangkit jadi 6. Lalu imam membaca Fatihah lagi, membaca surah Al-Ghasyiyah atau Asy-Syams. Kemudian kalau sudah salam, imam naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah. Nah, ini sempat jadi perselisihan juga di Indonesia juga Pak ya. Imam disunnahkan juga untuk duduk di antara khutbah. Artinya khutbahnya berapa kali? 2 kali. Nah, ini saya pernah melakukan 2 kali, tiba-tiba didatengin sama beberapa jamaah. Kok Bapak 2 kali? Kan sunnahnya 1 kali. Nah, intinya memang duduk di antara 2 sujud itu, 2 khutbah itu menurut mazhab kitab ini sama dengan mazhab Syafi'i ya, 2 khutbah, duduk sebentar. Kemudian memberikan nasihat, pengingat kepada para yang hadir, disela-selai dengan takbir, tahmid ya, pujian kepada Allah ya, seperti yang takbiran itulah ya. Nah, setelah itu kalau seandainya pas di sholat Idul Fitri dianjurkannya mengingatkan tentang sedekah zakat fitrah, keutamaannya dan lain-lain, kewajiban-kewajibannya, ketentuannya. Kalau Idul Adha dianjurkan menjelaskan juga tentang fikih kurban. Ini kira-kira lebihnya. Nah, terus tadi yang terkait dengan pertanyaan tadi ya Pak ya, barang siapa yang tertinggal sholat Id, maka kata Imam Ibnu Mas'ud ini hadisnya Ibnu Mas'ud ya, hendaknya ia sholat 4 rakaat, karena memang rangkaian atau paketnya sholat Id itu dengan khutbah itu 1 paket. Kalau tertinggal sholat 2 rakaat itu lakukan 4 rakaat. Sholat sunnah saja tanpa tahiyat awal, tanpa tahiyat awal. Kemudian kalau mendapatkan 1 rakaat saja atau mendapatkan tasyahud saja, sudah tasyahud akhir kita baru datang misalkan, ya cukup lakukan 2 rakaat saja ya, menambahkannya 2 rakaat saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam sudah syuruk ya, udah lewat ya Pak ya, jadi belum gerhana ini. Sudah dicepetin. Baik, sebelum pelaksanaan sholat Id, kalau kan ideal tidak aman ya. betul. Karena tidak ada sholat subuhnya, tidak ada sholat sunnah. Kalau di masjid kita diperkenankan sholat di masjid. Betul. Pertanyaan bagus ini. Kalau di lapangan memang tidak ada sholat tahiyatul masjidnya, karena memang bukan di masjid. Tapi kalau di masjid bagaimana pelaksanaannya? Ada sunnah yang kemarin itu Pak, ada. Itu ya. Ada tambahan sholat tahiyatul masjid karena memang tempatnya di masjid. Kalau di lapangan tidak perlu, langsung datang duduk langsung dikira aja ikut takbir. Nah, enggak ada. Tahiyatul lapangan tidak ada. Ada satu lagi, karena masih ada terkait dengan, jadi teringat saya. Terima kasih Ustaz ini dibantu pertanyaannya. Andaikan ketika mau sholat, maaf ini sholat gerhana sih, saya salah. Di sholat gerhana. Kalau sholat gerhana, kalau sholat Id tidak ada lagi, sudah selesai pembahasannya. Insya Allah di sholat Id yang paling penting adalah sunnah-sunnahnya tadi ya. Mudah-mudahan ada 7 ini bisa kita tunaikan secara sempurna agar ibadah kita juga maksimal seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma fleksibel saja Pak. Dalam tata cara kita ini suka ada perbedaan. Yang penting ada tahu dalilnya, ada sumbernya. Sudah cukup kita hormati saja. Contoh. Disambung dengan salat duha.
Oke, tetap. Jadi sunnah-sunnah yang lain tetap Jalan. dijalankan. Selesai sholat Idul Fitri, umpamanya kan sudah agak siang, sudah masuk waktu duha. Mau dilaksanakan di masjid langsung boleh, mau dilaksanakan di rumah juga bagus. Silahkan saja. Tetap sunnah-sunnah yang lain ditunaikan. Ya, tetap ada kesunahannya. Ustaz. Gitu. Yang kalau sholat Id ketemu hari Jumat kan hari Jumat. Baik. Nah, ya ini penting ini masalah dibahas juga Pak dalam kitab fikih. Bagaimana kalau sholat Idnya bertepatan dengan hari Jumat? Memang ada riwayat hadis dan hadisnya sahih. Rasulullah memberikan keringanan untuk kewajiban Jumatnya, tidak perlu lagi diganti dengan zuhur saja. Nah, cuma memang dalam kitab fikih ada perbedaan pendapat. Kalau yang sudah tekstual, latar dengan hadisnya bunyinya begitu, maka situasinya seperti apapun, ya sudah, artinya Jumat boleh diganti dengan zuhur. Cukup sholat Id saja di pagi harinya, nanti Jumatnya diganti zuhur. Tapi ada ulama yang cukup rasional dan cukup memberikan ilat. Kenapa Nabi membolehkan tidak sholat Jumat, cuma diganti zuhur saja? Karena waktu itu posisi para sahabat tempatnya sangat jauh. Kalau habis sholat Id datang ke masjidnya Nabi, lalu pulang, balik lagi, belum sempat istirahat baru buka baju udah berangkat lagi. Nah, itu menyulitkan. Karena menyulitkan, makanya Rasulullah memberikan keringanan, rukhsah. Udah boleh nggak usah datang ke masjid lagi untuk Jumatan, cukup sholat zuhur berjamaah di musola yang terdekat saja. Nah, begitu. Enggak dilarang Pak. Kalau seandainya, malah ulama yang kedua tadi pendapatnya, ya kalau kita tinggalnya di sini aja nggak ada menyulitkan, ya tetap aja ada kewajiban kewajiban sholat Jumat, ya tunaikan saja sholat Jumat. Ini kalau pendapat yang saya ikuti yang kedua. Jika memang memungkinkan kita tinggal dalam satu wilayah yang mudah, masjidnya mudah dijangkau, tidak menyulitkan, ya tetap sholat Id hukumnya sunnah, Jumat hukumnya wajib. Begitu, jadi tidak ada yang dikalahkan, masing-masing ditunaikan. Seperti itu. Tapi seandainya ada yang kekeh seperti tadi Pak, kan Nabi ada riwayat hadisnya membolehkan tidak Jumatan. Memang betul, ya silakan saja kalau itu yang dipakai. Karena memang ada hadisnya seperti itu. Diizinkan untuk tidak Jumatan. Boleh, gitu ya. Diganti zuhur biasa. Kita sudah berlangsung sholat Jumat ya. Sudah ikuti beberapa masjid. Itu ada disambung lalu dengan sholat zuhur gitu. Apa ada sudah yakin Jumat tidak terima atau juga? Iya. Ada dalilnya. Nah, ini memang tidak ada dalilnya Pak sebetulnya. Tapi ada, maksudnya saya pernah nanya langsung kepada orang-orang yang melakukan itu. Katanya beliau, ini karena saya mengganti. Kebetulan ada teman saya Pak di Gunung Sari, teman kerja juga, yang suka begitu. Saya tanya kenapa? Enggak, ini mengganti saya waktu masih bengal dulu satunya. Mengkodok saya waktu saya dulu kan pernah bengal lama ini bertahun-tahun. Jadi karena saya suka meninggalkan itu, jadi saya sekarang ganti, saya kodok. Jadi habis sholat Jumat, sholat lagi. Habis subuh, sholat lagi. Sholat apa Pak? Habis subuh nggak boleh lah. Nggak, ini kodok saja. Saya dulu saat bengal ini suka meninggalkan sholat katanya. Berarti niatnya kodok. Niatnya kodok. Nah, sementara kodok ini para ulama juga memberikan ketentuan. Contohnya Imam Malik ini Pak, mazhab Maliki. Kalau kita lupa berapa tahun kita meninggalkan sholat, seingatnya saja, seyakinnya, seuzonnya kira-kira berapa? Saya kira-kira dulu meninggalkannya 3 tahunan lah. Nah, yang itu aja yang diganti, yang dikodok. Tapi kalau kita di kampung-kampung itu banyak begitu, udah sholat, Sholat lagi. kan sesuatu yang diadakan bukan kita, Ustaz. Nah, mungkin ada alasan yang lain ya. Mereka apa ya? Saya juga belum tahu. Tidak ada. Jumat itu sudah menggugurkan zuhur. Sholat Jumat yang 2 rakaat sudah menggugurkan zuhur. Itu seluruh ulama fikih menyepakati Pak. Tidak ada yang berbeda. Seluruh mazhab-mazhab fikih menyepakati itu. Bahkan
ibu-ibu yang hukumnya boleh saja kan? Ibu-ibu hukum sholat Jumatnya apa? Boleh kan ya? Mubah, bukan wajib ibu-ibu. Andai kan ibu-ibu ikut sholat Jumat bersama laki-laki, tidak perlu lagi sholat zuhur. Lo kan hukumnya mubah saja, boleh. Ya, karena ngikut sama yang wajib, maka zuhurnya juga yang wajib ini jadi gugur. Seperti itu. Iya, betul. Saya juga belum paham Pak yang lain-lain ini. Mohon maaf ini. Yang saya tahu ada kebetulan 2 tempat itu yang saya tanyakan begitu alasannya. Ya kalau begitu ya silakan saja untuk mengganti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu ya. Insyaallah untuk salat gerhana kita tunda pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan diizinkan kembali oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan kajian-kajian fikih ini sehingga semakin menambah atau mengingatkan kembalilah pengetahuan tentang ibadah sehingga tata cara ibadah kita kepada Allah semakin sempurna, semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.